nabiyyan ba'dah, amma ba'du. Puji syukur pertama kita panjatkan kepada Allah atas limpahan banyak nikmat. Kita bisa meluangkan waktu untuk sholat subuh berjamaah, dan berharap semoga semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Juga bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah, kita yang hadir pada pagi ini mendapatkan syafaatnya beliau di hari kiamat. Bapak Ibu semuanya, pagi ini gimana kabarnya? Ya Allah, semoga kita terus diberikan kesehatan, dan semoga kita yang hadir dan semua keluarga juga saudara kita selalu diberkahi, diridhoi dan diterima amal ibadah kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang barusan saya baca itu surat Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan, alladzi unzila, yang diturunkan, fihi, di dalam bulan Ramadan itu, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu juga disebut dengan sebutan Syahrul Quran. Apa tadi? Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Ada satu pertanyaan. Jika Ramadan turunnya, jika Al-Quran turunnya di bulan Ramadan, apakah Quran turun di bulan Ramadan di awal 10 pertama, ataukah di 10 tengah, ataukah Ramadan Al-Quran turunnya di 10 yang terakhir? Juga apakah Quran turun di bulan Ramadan turunnya pagi, siang, sore, atau malam? Ternyata jawaban itu ada dalam Quran, suratnya nomor urut ke-97. Dan ayat ini sangat populer kala ini, sering dibaca oleh imam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menunjukkan kebesaran Allah, menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailah, di malam. Berarti Al-Quran turunnya bukan pagi, Al-Quran turunnya bukan siang dan sore, tapi Al-Quran turunnya kapan? Malam. Malam apa? Di sini dikatakan Al-Qadar, di malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu adanya di 10 pertama, di 10 tengah, atau di 10 akhir. Ternyata Nabi menjelaskan, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan apa? Ramadan. Tepatnya Nabi mengatakan fil witri, yaitu di malam-malam ganjil. Berarti sudah ketemu jawabannya. Al-Quran turunnya di malam, dan turunnya itu bukan di awal tengah, tapi turunnya di kapan? Akhir.
Tapi kenapa di kita dan umumnya negara muslim lainnya mengadakan peringatan turunnya Al-Quran, mengadakan peringatan nuzulul Quran, kok diadakannya bukan malam 27, kok diadakannya bukan malam 25, malam 23, malam 21 atau malam 29, tapi kok nuzulul Quran malah diadakannya di malam yang keberapa? 17. Padahal masa harusnya kalau berlandaskan dari Quran ngadakannya jangan 17. Benar apa enggak ini? Bisa dipahami enggak? Seharusnya ngadakannya kapan? Di akhir, di malam ganjil. Nah, ternyata jawaban itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir yang berbicara namanya adalah Abdullah bin Abbas, atau julukannya adalah Ibnu Abbas. Di masa kanak-kanak, Ibnu Abbas pernah mendapatkan doa dari Rasulullah. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Mudahkanlah Ibnu Abbas menerima ilmu dan jadikanlah kelak dia ahli takwil, ahli tafsir. Makanya siapapun yang menafsirkan Quran biasanya enggak lepas dari pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan, Ibnu Abbas berkata, Bapak Ibu lebih percaya siapa? Saya atau Ibnu Abbas? Enggak apa-apa, jangan enggak enak, enggak batalin puasa kok. Saya tanya, lebih percaya saya atau Ibnu Abbas? Tapi yang menyampaikan pagi ini siapa? Menurut pendapatnya Ibnu Abbas yang tertulis di tafsir apa tadi? Ibnu Katsir. Al-Quran turun dari langit ketujuh. Ada buku di langit ketujuh namanya sama-sama Lauhul Mahfuz. Apa tadi? Catatan terjaga. Al-Quran turun dari situ menuju langit pertama. Langit pertama tertulis dalam tafsir dikatakan sini Baitul Izzah, apa? Tempat agung, rumah yang agung. Al-Quran turun sekaligus, blek, nggak bunyi blek sih, sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, meskipun ada pendapat beda. Sekaligus. Tapi sekaligusnya itu enggak ke bumi. Kemana tadi? Baitul Izzah. Turunnya sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah malam Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar. Tapi Al-Quran turun dari Baitul Izzah ke muka bumi enggak sekaligus. Selama 23 tahun. 13 tahun ada di Mekah turunnya. Makanya disebut ayat-ayat yang turun di Mekah adalah surah Makki, dan 10 tahun di Madinah. Makanya ayat-ayat yang turun di kota Madinah disebut surat Madaniyah. Berarti berapa tahun jumlahnya? 13 tahun di Mekah, 10 di Madinah, berapa tahun? Berarti kalau begitu Al-Quran turun dari mana tadi? Enggak sekaligus, bertahap. Dan surat yang pertama kali turun adalah surat ke-96 Iqra Bismi Rabbikal ladzi, dan turunnya pertama kali dari Baitul Izzah ke muka bumi malam ke-17 Ramadan. Bisa dipahami enggak? Makanya orang mengadakan nuzulul Quran, berarti kalau begitu sandarannya Al-Quran turunnya dari mana tadi? Baitul Izzah menuju muka bumi. Ini tadi menurut pendapat siapa tadi? Ibnu Abbas. Bisa dipahami nggak sini semuanya? Bisa ya? Jadi kalau begitu Ibnu Abbas mengatakan Quran turun sekaligusnya itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Tapi dari Baitul Izzah menuju muka bumi enggak apa tadi? Sekaligus. Itulah yang disebut juga dengan peristiwa nuzulul Quran. Pendapat ini bukan dari pendapat kita, tapi pendapat langsung dari Ibnu Abbas. Yuk sama-sama. Lailatul
Qadri. Ulangin deh. Lailatul Qadri. Lailah artinya apa? Malam. Lailah artinya malam. Makanya ada perempuan namanya Laila Majnun. Nur Laila. Nur Laila. Pak, ada orang meninggal dunia. Meninggalnya habis maghrib. Jumat habis maghrib. Dia itu meninggalnya masih hari Jumat atau sudah masuk Sabtu? Fokus ya. Ini ada hubungannya dengan Laila. Orang meninggalnya kapan tadi? Jumat setelah maghrib. Itu masuknya masih hari Jumat atau sudah Sabtu? Itu landasan dalilnya kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi hari apa? Bapak takziah, ngelawat, melayat ke tetangga, meninggalnya Jumat habis maghrib. Kata tetangga begini, kata yang meninggal, yang keluarga punya musibah, alhamdulillah almarhumah meninggal bagus Jumat setelah maghrib. Berarti hitungan dia Masehi. Udah diem aja. Jangan bilang kemarin Ustaz Hashim di Al-Hakim Bu bilang itu sudah Sabtu. Ibu salah, jangan ulangi lagi. Nanti dia marah. Berarti hitungannya bukannya kalender Masehi, kalender Hijriah. Hitungannya kalender apa tadi? Berarti kalau begitu maghrib sudah masuk malam nggak? Jangan ragu. Maghrib sudah masuk malam nggak? Saya bawa potongan kertas berbahasa Arab dari tafsir Al-Qurtubi. Ini bukan tafsir Ibnu Katsir, tapi ini tafsir apa tadi? Al-Qurtubi. Nih, kelihatan nggak? Nggak, maksud saya, Bapak kertasnya kelihatan nggak? Jangan marah-marah sama saya, batal puasa. Kertasnya kelihatan nggak nih? Tapi tulisannya ada nggak? Kebaca nggak? Tapi percaya ya, Ustadz, la ilaha illallah. Sini footnote-nya, rawahu al-Baihaqi. Riwayat siapa nih? Baihaqi. Sama-sama yuk. Nabi bersabda, sama-sama. Belum. Ini harus diruqyah nih pojokan. Ya Allah, sabar ya. Sini Pak. Sini Bapak. Sini Bapak. Sini. Alhamdulillah. Buat masjid. Promosi. Yuk bareng-bareng. Man qala Rasulullah. Bareng-bareng. Man shallal maghrib wal isya. Man barang siapa? Sholat musola, sholat maghrib, isya, bareng-bareng. Min lailatil qadri, barang siapa yang sholat maghrib dan isya al-akhirah min lailatil qadri, malam itu bertepatan dengan apa? Jadi Bapak sholat maghrib, sholat isya, dan malam itu bertepatan dengan apa tadi? Sama-sama yuk. Fi jama'atin, sholatnya Bapak kalau buka puasa takjil dulu, setelah itu maghribnya di rumah apa di masjid? Siapa namanya Bang? Pak? Pak siapa namanya Pak? Di mana rumahnya Pak Iskandar? Batan Indah, Serpong. Berarti bukan orang sini. Kok saya baru ngelihat ya, bertahun-tahun saya di sini. Pak Iskandar.
Sampai mana tadi ngomong saya ya? Azan maghrib. Ini saya kalau nggak ada acara ya di rumah azan maghrib kan kita batalin tuh. Di mana? Masalahnya bapak langsung makan nasi, apa makan nasinya nanti? Tapi ada orang yang nggak kuat pak. Azan maghrib dia batalin bukan lagi korma tapi langsung apa? Orang mana tuh? Cepet teh, nggak ada yang begitu cepet teh. Nggak boleh begitu lagi puasa kita nih. Ya. Tapi dia nggak langsung makan, nggak langsung batalin, langsung makan nasi. Tapi di sini dikatakan dia apa? Berarti kalau begitu batalinnya korma atau sesuatu yang manis atau yang lain, saran saya maghribnya jangan di rumah. Di mana? Kalau malam itu sudah masuk Lailatul Qadar, apa yang terjadi? Sama-sama yuk, bareng-bareng. Faqad akhadha bihazzihi min Lailatul Qadri. Maka dia sudah mendapatkan bagian dari Lailatul. Jadi kalau begitu Lailatul Qadar itu tidak didapat hanya di akhir. Nyambung gak semuanya nih? Di mana dapatnya? Di awal, makanya malam itu ada sepertiga pertama, ada yang kedua, ada yang terakhir. Sepertiga yang pertama yaitu mulai maghrib sampai jam 10. Sepertiga kedua jam 10 sampai jam 1. Dan sepertiga terakhir jam 1 sampai azan subuh. Berarti kalau begitu kita bisa meraih Lailatul Qadar. Usahakan maghrib dan isyaknya minimal harus di mana? Masjid. Ada nggak masjid awal Ramadan penuh, menjelang Lebaran semakin berkurang? Ya Allah, dia lagi. Ada nggak kayak begitu? Ada. Serpong BSD Al Hakim. Bisa dipahamin semuanya ya? Berarti kalau gitu gimana? Usahakan deh maghrib dan isyaknya berjamaah di masjid, maka kita sudah mendapatkan sepertiga yang pertama. Amin kan dong? Tapi yang paling dahsyat dari bagian malam itu adalah yang terakhir. Jam berapa tadi? Jam 1 sampai kapan? Jam 1 sampai azan subuh. Nah, yuk angkat suaranya. Kita baca Quran, tadarus yuk. Ikuti saya. Surat 51 ayatnya 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya ya. Mau suaranya nggak bagus, tajwid nggak bagus, yang penting kita baca Quran. Berkah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa tempatnya di surga dan menikmati mata air surga. Orang yang apa? Nih, orang yang apa? Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina la'allakum. Orang berpuasa disuruh, orang beriman disuruh puasa biar menjadi orang yang apa? Berarti kalau begitu jaminan orang yang bertakwa di ayat ini apa? Siapa yang menjanjikan? Jadi kalau begitu orang beriman disuruh puasa biar menjadi orang takwa. Orang takwa dijanjikan sama Allah menikmati apa? Juga mata air. Saya tanya, janji Allah ingkar janji nggak? Nabi Muhammad? Ustadz? Ada nggak ustadz yang ingkar janji? Jangan bilang banyak. Ada nggak? Tapi kalau Allah dan Rasulnya nggak ingkar janji. Dan ciri orang yang dijamin surga adalah
dia ketika Ramadan ngapain? Puasa. Makanya orang puasa jaminannya apa tadi? Surga. Fokus ya, bareng-bareng ayat yang ke-16. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Sini semua. Orang bertakwa di surga mengambil apa yang Allah kasih. Dari apa Ustadz? Kenikmatan. Allah kasih kenikmatan, orang bertakwa ngapain? Ngambil. Bisa dipahami nggak? Teruskan lagi. Innahum kanu, sama-sama dong, qabla dzalika muhsinin. Orang bertakwa yang dijamin surga menikmati mata air, mengambil kenikmatan yang Allah kasih dulunya semasa hidup di dunia. Berbuat baik. Berbuat apa? Berbuat baik ini identik hablum minallah atau hablum minanas? Hablum. Apalah artinya rajin tahajud, sering ke masjid, tapi tidak baik sosialnya sama tetangga. Berarti dia tidak muhsinin. Ke saya semuanya yuk, bareng-bareng. Islam orangnya muslim, naik lagi iman orangnya mukmin, naik lagi takwa orangnya muttaqin, naik lagi ihsan orangnya muhsinin. Sama-sama. Pertama, mungkin karena kita lagi puasa ya, jadi agak lambat ini kita ya. Sama-sama yuk. Islam orangnya mukmin. Bapak bilang begitu barusan ya. Islam orangnya apa? Muslim. Naik lagi derajatnya di sisi Allah. Iman orangnya. Saya tanya, ada nggak orang yang mengaku Islam tapi nggak sholat subuh? Ada nggak yang mengaku Islam tapi nggak puasa Ramadan? Berarti orang Islam belum tentu Ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Fokus Pak. Islam orangnya apa tadi? Naik lagi. Iman orangnya. Ada nggak, jawab, tolong jawab. Ada nggak orang Islam tapi nggak sholat? Ada nggak orang Islam nggak puasa Ramadan? Berarti kalau begitu orang Islam belum tentu beriman. Tapi orang beriman ulangi Pak Iskandar. Gimana tadi? Orangnya naik lagi. Orangnya, orang Islam ada nggak yang nggak sholat subuh? Ini ada kelainan kayaknya. Ya, orang Islam itu belum tentu apa tadi? Beriman, tapi orang beriman sudah pasti apa? Islam. Naik lagi takwa. Orangnya apa? Makanya ya ayyuhalladzina amanu la'allakum. Naik lagi apa tadi? Ihsan. Orangnya apa? Muhsinin. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Orang punya iman tandanya idza sarratka hasanatuka, ibadah seneng, wasaat sayyi'atuka, enggak ibadah gelisah. Itu tandanya manusia punya apa tadi? Iman. Nih Bapak pagi ini itikaf di sini, seneng gak nih? Berarti tandanya punya apa nih? Iman. Pulang dari sini ada orang naik sepeda atau lari pagi, terbuka auratnya depan kita, cantik, seneng apa gelisah? Satu, kedua, sama-sama. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri orang bertakwa yang dijamin surga, di samping muhsinin, tapi yang kedua dia selalu rajin tahajud. Rajin apa tadi? Tahajud hablum minallah atau hablum minanas. 3. Nih yang ini nih, fokus nih. Wabil ashari. Makan menjelang subuh tadi persiapan puasa Ramadan disebut makan apa?
Sahur. Apa? Bukan sahur. Ya Allah. Pak, orang tinggal di mana, Pak? Orang Cipete nggak ada yang kayak begini. Ada. Sini semua. Sahur. Bukan sahur. Al-Quran yang mengatakan sini, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, saya tanya, di waktu apa? Sahur itu adanya di awal, tengah, apa akhir? Hum, orang bertakwa, yastaghfirun, istighfar. Jadi kalau begitu salah satu tanda orang bertakwa yang dijamin sorga, habis tahajud, menjelang azan subuh, atau mau makan sahur, dia perbanyak apa? Ustadz udah taraweh, udah witir, boleh nggak tahajud lagi? Boleh. Ij'alu akhira sholatakum billaili witir. Jadikanlah penutup sholatmu di malam hari apa? Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, Nabi tidak melarang. Kalimatnya bukan la sholata, tidak boleh sholat, tapi kalimatnya jadikanlah. Maka di situ banyak mengatakan, habis witir sama imam, bangun 2:30 mau tahajud, silakan, tapi jangan tutup dengan apa lagi? La witrani fil lailah. Nabi mengatakan tidak ada 2 witir dalam apa? Selesai tahajud banyak berdoa, banyak berzikir. Dan salah satu zikir yang diutamakan di malam penutup adalah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayatnya 18. Apa tadi? Istighfar. Bisa dipahami ya? Jadi nanti malam zikir di akhir malam perbanyak apa? Atau sayyidul istighfar bareng-bareng. Angkat suaranya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri abu'u laka wa abu'u alaika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Baca itu, karena zikir yang paling utama adalah apa? Istighfar. Bisa dipahamin ya? Jadi kalau begitu bisa nggak meraih Lailatul Qadar dengan Isya dan Maghrib berjamaah? Lebih-lebih lagi malamnya kita tingkatkan ibadah. Jadi sekian banyak waktu malam yang paling utama yang akhir. Kenapa? Tantangannya lebih besar. Setiap ibadah tantangannya besar, pahalanya besar. Ajruka ala qadri nasobika. Besar tidaknya pahala ditentukan dari besar tidaknya apa? Maka pagi ini insya Allah yang pahalanya paling besar, dari mana rumahnya? Ya Allah, maafin Pak Iskandar ya Allah. Ini harus adi rupiah kayaknya bahangannya. Bisa dipahami semuanya ya. Nah, itu Lailah. Sekarang Al-Qadar. Apa namanya? Al-Qadar. Pak, ini waktunya nggak cukup nih. Al-Qadar itu ada 4 artinya. Saya simpulkan. Al-Qadar ada berapa tadi? Nih, sini. 1, 2, 3, 4. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan apanya? Sama-sama ya. Dihafalkan nih. Saya singkat aja dah biar 4-nya dapat. Ya. Semoga kita bisa dapat Lailatul Qadar ya. Selama ini kan orang nyebut Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Wah, saya cari nih dari beberapa sandaran tafsirnya. Ketemu nih 4. Yuk, sama-sama yuk. Yang pertama ya. Arti kata dari apa? Sini. Lailatul Tahkim.
Bukan Lailatul. Lailatul Tahkim. Garing. Garing itu apa? Sama-sama. Lailatul Takdir. Malam keputusan. Malam ketentuan. Sama-sama. Malam apa? Keputusan. Atau malam apa? Ketentuan. Bahasa Arabnya apa tadi? Lailatul Tahkim atau Lailatul Takdir. Jadi kalau ditanya apa artinya Lailatul Qadar, satu, malam keputusan atau malam apa? Ketentuan. Pak, Bu, catatan taruh sebentar ya. Handphone taruh catatan sebentar, tidak tulis dulu biar nggak salah ya. Zaman sebelum ada apapun namanya zaman sini. Azali. Bukan ajali. Zuhur, lohor. Yusuf, Syafi'i. Sampai nama saya Hashim, ada yang Acim. Tadi apa saya bilang tadi? Lailatul Tahkim. Zaman sebelum ada apapun namanya zaman apa? Silipan. Azali. Cuma Allah. Nggak ada manusia, nggak ada langit, nggak ada bumi. Pertama kali cuma siapa tadi? Allah. Azali. Tolong konsentrasi ke depan ya. Yang pertama Allah ciptakan sebelum apapun namanya kolam. Apa namanya? Kolam itu apa? Pulpen, pena. Uktub, tulis. Pena disuruh apa? Tulis. Ini pena bertanya, ma'aktub ya Rob, apa yang aku tulis? Kata siapa nih? Pena. Nabi bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasanah. Konsentrasi. Allah mencatat di bukunya apa yang terjadi di muka bumi 50.000 tahun sebelum ada langit bumi. Bisa dipahami? Saya ulangin ya, sama-sama yuk. Allah mencatat apa yang terjadi di mana? Di bukunya 50.000 tahun sebelum ada apa? Langit bumi. Pak Yani bisa dipahamin ya? Berarti kalau begitu lebih dulu mana? Ada bukunya, Lauhul Mahfuz namanya. Ada buku Lauhul Mahfuz, ada buku lebih dulu mana? Buku itu apa langit bumi? Yakin? Lebih dulu mana? Adanya manusia apa buku itu? Maka yang di buku itu namanya qada. Yang terjadi di muka bumi namanya qadar. Yuk bareng-bareng. Yang di buku itu namanya apa? Sini. Qadaun. Tenang. Yang di buku itu namanya apa? Qada. Yang di muka bumi. Makanya ciri orang beriman yang keenam harus percaya apa? Jadi udah mulai paham kan? Qada itu apa? Yang di buku. Yang qadar apa? Bisa dipahamin nggak? Saya meninggal kapan dan di mana? Jangan saya dah, Pak Iskandar semuanya. Ini bener-bener nih, jarang jamaah saya kayak begini kecuali orang Serpong. Kita meninggal dunia di mana dan kapan, ada nggak di buku itu? Pak tolong jawab, sekarang udah meninggal belum? Berarti kodonya sudah ada. Ya Allah, nggak terusin nama dia.
Saya, Pak Iskandar, Pak Aris, Pak Yani, dan semua kita meninggal dunia di mana dan kapan, ada nggak di buku itu? Tapi sekarang udah meninggal belum? Maka kodoknya sudah ada, tapi ya Allah, harus 2 kali saya ngomong. Ya Allah, mudahkan jamaah nerim. Nggak boleh marah lagi puasa. Jelas gak semuanya nih? Jelas ya? Kapan kita meninggal udah ada, tapi sekarang kita belum meninggal. Kodoknya sudah ada, tapi apa tadi? Nah, sekarang saya di sini. Benar nggak? Kodoknya udah ada. Saya di sini sekarang nih. Berarti kodoknya sudah ada. Makanya saya ada di sini, yang paling pas ngucapinnya adalah bareng-bareng qadarullah. Berarti saya ketemu Pak Iskandar, jangan bilang begini, ada dia lagi. Jangan. Ngomongnya apa? Emang Allah takdirkan saya ada sama dia sekarang nih. Meskipun di hati saya, kenapa di depan dia duduknya ya? Bisa dipahami semuanya ya? Jadi kalau begitu, apa yang ada di muka bumi ini sebenarnya sudah ada di buku itu, namanya qadarullah. Apa namanya? Sama-sama yuk. Fala taqul. Kalau pakai kaf makan, kalau pakai kof katakan fala taqul. Nabi mengatakan jangan kalian mengatakan apa sini? Lau. Lam sama wau. Lau. Apa tadi? Pak, jangan salah nyebut. Lau. Tuh roti mereknya Lau ada apa enggak? Di Cipete ada. Roti apa namanya? Lau. Di Pasar Cipete Lau. Mesen roti buaya di Lau. Lau itu apa Ustadz? Seandainya, jikalau, apabila, kalau begini. Coba jangan lewat Fatmawati macet ke BSD, lewatnya Antasari, nggak boleh. Karena ucapan lau itu membuka setan masuk ke dalamnya. Coba anak saya jangan nikah sama si A ya, nikah sama B. Jangan, ucapannya apa? Koda. Makanya kalau suami nikah lagi, ibu setuju gak? Apa ucapan ibu? Astagfirullah. Ada innalil. Jadi kalau begitu ada nggak ustadz kiai istrinya 2? 4. Berarti itu apa nyebutnya itu? Bu, ya Allah, saya nggak buka aib ya. Istri keduanya orang Sawangan. Enggak, saya bener-bener di pagi ini harus sabar banget saya. Namanya Dewi. Tapi di nomor kontak handphonenya Slamet. Akhirnya istri pertama ngeliat Slamet nelpon terus. Bang, angkat. Dari tadi Slamet nelpon mulu. Dia nggak tahu kalau itu bukan Slamet, tapi siapa? Dosa enggak? Jangan ragu dong. Dosa enggak suami kayak begitu? Suaminya usia 80 tahun. Ini beda kisah lagi nih. Istrinya kawin lagi. Berapa tahun dari suaminya? Istrinya 75 tahun. Istrinya berhias depan kaca. Ya Allah, perempuan 75 tahun. Gigi juga. Kulit, rambut udah berwarna apa? Depan kaca lagi ini apa sih, apa namanya?
berhias. Belakangnya suaminya, pasangan tua ya, senior. Mas, kata istrinya, gimana aku? Cantik enggak? Kata suaminya, bidadari surga sana kalah cantik dengan dikau istriku tersayang. Pret. Boleh nggak bohongin? Boleh. Kebaikan. Kalau yang tadi Dewi jadi selamat boleh apa kagak? Yang kedua, pernah belum saya ceritain yang ada laki-laki beli motor R-Acting 10 juta? Dia beli motor R-Acting 10 juta, dibawa ke bengkel 10 juta, dimodifikasi jadi berapa? 20 juta. Pulang ke rumah, istrinya nanya berapa harga motornya bang, kisah nyata nih. Dia bilang 5 juta. Padahal berapa tadi? 20. Ngaku sama istrinya 5 juta. Dia pulang kampung, saya sebutin ya, ke Majalengka. Apa yang terjadi? Ternyata tuh oli-olinya netes, barangkali nggak kenceng. Datanglah tamu sepupu istrinya suka sama tuh motor, nawar 7 juta. Nawar berapa tadi? Bayangan istrinya untung berapa? Udah nggak mikir panjang, dijual tuh motor. Berapa juta? Suaminya pulang dari mana? Jangan, ini masuk YouTube ya, masuk YouTube ya. Jangan-jangan ngelihat lagi dia nih. Apa yang terjadi? Nah, tiba-tiba suaminya pulang. Apa yang terjadi, Ustadz? Setelah itu kaget, motornya kagak ada. Kata istrinya, bang, ini modal abang 5 juta, yang 2 juta buat saya. Udah jatuh. Boleh nggak bohongin istri? Bapak diam. Boleh nggak bohongin istri? Lailatul Qadar. Terusin lagi. Ya, yang waduh udah suruk ya, Pak Aris. Terakhir. Terusin gak nih? Ini yang paling enak yang denger apa yang ngomong. Udah pokoknya dikit lagi ya. Tadi apa tadi yang di atas sana? Kodok. Yang di bawah apa? Pak, terakhir yuk. Yang di sana bisa dirubah gak? Jangan ragu dong. Tadi Lailatul Qadar artinya malam malam ke atau malam keten. Yang di sana bisa dirubah apa enggak? Ternyata malam Lailatul Qadar itu adalah bisa merubah yang di sana sebelum terjadi setahun ke depan. Cuma apa tadi? Cuma apa? 1 tahun aja. Berarti kalau begitu apa Ustaz? Tahun berikutnya lagi cari lagi Lailatul Qadar. Ucapan saya ini Pak ada dalam 2 tafsir, Ibnu Katsir dan Qurtubi. Berarti kalau begitu apa yang terjadi, apa yang tertulis di sana bisa dirubah apa enggak? Jawab, bisa dirubah apa enggak? Seiring kita meraih Lailatul Qadar. Bisa dipanggil semuanya nih. Apa yang dirubah Ustadz? Yang pertama ajal. Pak Iskandar udah ditentuin ajalnya meninggal 55 tahun. Bisa nambah nggak jadi 60? Yang ragu. Bisa nambah jadi 60 apa kagak? Kagak. Nawar boleh kagak? Ya Allah saya udah 55, ya Allah tambahin, ya Allah 5 tahun aja. Enggak bisa. Maksudnya bagaimana Ustaz? Yang aturan meninggalnya enggak baik diarahkan menuju meninggal yang baik. Itu karena wasilah meraih apa tadi? Yang kedua apa Ustaz? Sini bareng-bareng. Rizki, rezeki, rejeki. Pertama apa? Rizki. Itu mah bahasa Arab dari Indonesia. Rizki.
Yang kedua, kamus bahasa Indonesia bukan nulisnya rizki, kamus besar. Apa itu? Rezeki. Apa? Tapi orang Betawi Cepete nyebutnya rejeki. Apa itu? Maka rejeki bapak ibu saya, seiring kita meraih Lailatul Qadar, maka setahun ke depan bisa dirubah. Bisa dipahami semuanya nih. Rejeki itu nggak harus apa? Uang. Sesuatu yang hati bahagia. Sama-sama. Sesuatu yang hati apa tadi? Tolong jawab. Bapak sekarang bahagia apa enggak? Ini sekarang nih senang apa enggak nih? Sedang dapat apa? Rezeki. Sekarang dapat ilmu enggak dari Allah? Sedang dapat apa ini? Jadi enggak harus dengan apa? Sehat. Duit banyak. Sakit-sakitan. Duit sedikit tapi sehat. Pilih yang mana? Jawab dong, duit banyak sakit-sakitan, duit sedikit sehat, pilih yang mana? Termasuk rezeki ini jodoh. Makanya yang anak belum yang nikah, yang hadir pada saat ini belum pada nikah, yang belum ketemu jodoh, apalagi usia sudah barangkali masuk usia senior ya. Apa yang terjadi Ustaz? Cari Lailatul Qadar. Bukannya ngarepin jodoh, tapi wasilah. Termasuk apa Ustaz? Termasuk umroh dan haji. Ya Allah, semoga yang depan saya bisa berangkat umroh. Yang aminnya paling gede, semoga umrohnya ada yang bayarin. Tiba-tiba, ya berapa banyak jamaah pengajian? Ustaz, alhamdulillah nggak disangka-sangka saya daftar haji tahun ini langsung diterima dan berangkat juga Ustaz. 3 pekan yang akan datang. Oh, kemarin itikaf nggak ketika Ramadan? Alhamdulillah itikaf Ustaz di Pondok Indah. Oh, berarti umroh dan haji bisa dirubah setahun ini seiring dia mendapatkan apa tadi? Lailatul, termasuk nasib. Termasuk apa tadi? Jadi kalau begitu Lailatul Qadar bisa malam, bisa diartikan malam perubahan apa tadi? Nah, nasib. Yuk kita baca hadis sama-sama. Qala Rasulullah, la yaruddul qada'a illa ad-du'a. Yang bisa merubah qada diantaranya adalah dengan apa? Makanya malam itu banyakin doain saya ya. Kita doakan orang lain kembali kepada siapa? Tadi sebelum kesini doakan saya enggak? Semoga Ustaz Hasim yang ngisi di Ahad pertama di Al-Hakim dimudahkan perjalanannya, dilancarkan, nambah rezeki, mudahkan urusan. Jujur, tadi begitu enggak? Coba sekali lagi deh biar saya enak dengarnya. Tadi begitu apa kagak? Ya enggak apa-apa, ikhlas. Sehat pertama Pak Aris ya. Ini Pak Aris nih dengan sabarnya ngingetin terus ya Allah Pak Aris. Semoga barokah. Nggak ada yang sia-sia. Faman ya'mal misqala dzarratin. Sekecil apapun pasti ada balasan Pak Aris. Yo Allahu Akbar. Semangat ibadah. Tanpa Allah pasti ada membalas tanpa hitung-hitungan. Jadi kalau begitu doakan orang lain, doa akan berbalik buat siapa? Kita cuman kita doakan orang lain sehat, kita jadi apa? Masalahnya nih, masalahnya kita doain orang lain biar nikah. Itu masalahnya tuh. Kita yang udah nikah bakalan apa lagi? Nih Pak Iskandar nggak bisa nambah umur. Yuk bareng-bareng. Terusin gak nih? Ini tutup, ini masih dibuka. Wala yazidu fil umri illal birru. Maka umur tidak bisa nambah kecuali kebaikan. Gimana? Tidak bisa apa? Kecuali dengan apa? Ya Allah, si A udah nggak ada, padahal mak dia kalau ngaji duduknya di depan ustadz mulu sebelah kanan, udah nggak ada, orangnya baik banget.
Yang diingat apa tadi? Itu yang disebut umur panjang. Dianya udah nggak ada, tapi kebaikannya selalu dikenang. Itu namanya umur apa tadi? Panjang. Maka umur panjang itu dianya sudah nggak ada dan kebaikannya selalu diapakan tadi? Dikenang. Semangat ibadah, Pak. Saya punya PR ya. Ini baru satu. Sedangkan pengertian Lailatul Qadar ada berapa tadi? 4. Ini saya ngumpulin keutamaan baca Quran. Tuh, ada 15 di sini. Menghemat ini ya, Pak. Maafin saya. Maafin saya. Maafin saya. Semoga. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma rfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya bilang semangat ibadah, jawab ya, insya. Bareng-bareng ya. Semangat menghidupkan masjid. Semangat membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Semoga Ramadan ini kita bisa meraih Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Semoga barokah ya Allah. Alhamdulillah. Iya.